Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lintang Kirana Ratri, salah satu dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sastra Anak. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai untuk mendeskripsikan dan memberikan informasi umum dari mata kuliah Sastra Anak. Sastra Anak merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang diberikan pada semester genap sebanyak 2 SKS. Pembahasannya meliputi tentang bacaan anak yang menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan, isi dan bahasa sesuai dengan minat dan pengalaman anak, serta tingkat pengembangan intelektual dan emosional anak. Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk memahami, menjelaskan, memberikan contoh, dan menilai karya sastra anak. Kompetensi akhir yang dicapai mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, yang pertama pengetahuan dan penguasaan konsep tentang pengertian dan hakikat sastra anak, fungsi dan manfaat sastra anak, ciri dan genre sastra anak, kegiatan dan tingkatan apresiasi sastra anak, pembelajaran apresiasi sastra anak, pemilihan bahan bacaan sastra anak, pemerolehan sastra anak di usia awal, bacaan awal, dan literasi awal. Yang kedua, keterampilan mengkaji karya sastra anak yang layak untuk anak, menyusun atau membuat karya sastra anak yang layak dikonsumsi oleh anak, serta menggunakan karya sastra anak sebagai media pembelajaran literasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa kita sebut dengan CPMK pada akhir perkuliahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, menunjukkan sikap tanggung jawab dan mandiri dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif pada konteks perkembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora pada bidang ilmu bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Yang kedua, mampu menguasai pengetahuan bidang studi bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar dan mampu menerapkannya melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa kita sebut dengan sub CPMK terbagi menjadi 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep atau teori sastra anak. Yang kedua, mahasiswa mampu memanfaatkan iptek sebagai media pemecahan masalah dan mengomunikasikan gagasan tentang sastra anak. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan strategis dalam menggunakan konsep atau teori sastra anak berdasarkan metodologi dengan tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu bertanggung jawab dan menunjukkan sikap cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan ulet dalam menyusun penelitian berkaitan dengan sastra anak. Lalu di sini akan disampaikan mengenai outcome based learning, yaitu atau OBE yang biasa kita sebut dengan OBE dari perkuliahan ini. Ada 4, yang pertama adalah portofolio tugas, yang kedua PPT, yang ketiga buku antologi, dan yang keempat artikel. Referensi yang digunakan di mata kuliah sastra anak ini beragam ya, dimulai dari salah satunya karya fenomenal saya, yaitu buku sastra anak berbasis kearifan lokal Kudus yang telah ber-ISSN dan terdaftar HKI sebagai buku penunjang perkuliahan. Dan juga artikel-artikel saya dalam 5 tahun terakhir yang mengkaji mengenai sastra, seperti buku kumpulan puisi anak berbasis kearifan lokal daerah sebagai penunjang pembelajaran muatan bahasa Indonesia di sekolah dasar, struktur dan nilai karakter film animasi Diva The Series. Kemudian ada Emo Puan berbasis keunggulan lokal Pati untuk menanamkan pendidikan karakter sosial anak di sekolah dasar. Kemudian ada media belajar digital berbasis kearifan lokal sebagai sumber bacaan dongeng sastra anak. Kemudian ada pengembangan media storybook berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran dongeng sastra anak kelas 3 sekolah dasar. Lalu ada efektivitas model multiliterasi terhadap kemampuan membaca pemahaman materi cerita rakyat. Kemudian ada model kontekstual teaching learning berbantuan media pop-up books Pam Pen Push untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 4 SD.
Kemudian ada analisis faktor yang memengaruhi kemampuan siswa dalam menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen fabel. Dan masih banyak lagi. Selain itu juga ada buku dan jurnal lain yang saya gunakan sebagai referensi perkuliahan ini, seperti buku Mili Aminuddin, Pengantar Apresiasi Sastra, buku Mindrop, Metode Karakterisasi Telaah Fiksi, Nurgiantoro Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, Nurgiantoro Burhan, Sastra Anak. Kemudian ada Pradopo Rahmat Joko, Pengkajian Puisi. Kemudian ada Sumarjo, Apresiasi Kesusastraan. Kemudian ada Yuti Suminto, Berkenalan dengan Prosa Fiksi. Kemudian ada artikel Mirik Kanzunuddin, Nilai Sosial dalam Cerita Lisan, Mbah Sutobodo di Kabupaten Pati. Untuk sistem pembelajaran di mata kuliah sastra anak dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi, kelompok, penugasan berupa studi kasus yang nantinya akan diunggah melalui LMS Universitas Muria Kudus. Pembelajaran mata kuliah sastra anak ini dilakukan selama kurang lebih 16 pertemuan. Dengan rincian 7 pertemuan pertama adalah 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, lalu pertemuan ujian tengah semester, lalu 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester, dan pertemuan di ujian akhir semester. Untuk evaluasi pembelajaran pada mata kuliah sastra ini didapatkan dari penugasan, diskusi, kelompok, UTS, dan UAS. Penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok akan dilakukan, lalu diskusi kelompok penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Setiap bentuk evaluasi hasil belajar adalah penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 35%, diskusi kelompok sebanyak 20%, UTS sebanyak 20%, kemudian UAS sebanyak 25% dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Saya rasa demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah sastra anak untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya sama saya Lintang Kironaratri pada pembelajaran sastra anak. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai puisi anak, di mana di dalamnya ada pemahaman, genre, dan juga jenisnya. Oke, sebelumnya gimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Sehat. Oke. Tetap semangat ya. Ya, pertemuan kesekian biasanya sudah mulai ini ya. Oke, ini presensi silahkan diisi sesuai dengan tanggal kita hari ini, pembelajaran kita di pertemuan 9 hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut keyakinan, dimulai. Selesai, cukup. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Kita masuk ke puisi anak. Nah, dalam pembelajaran ini kita ada sub CPMK yang akan kita harus penuhi. Apa itu? Kita harus memenuhi kriteria mahasiswa dapat menganalisis puisi anak berikut unsur yang ada di dalamnya dengan benar. Ya, puisi ada apa aja, Mbak? Pembagiannya kita lihat dari hakikatnya dulu, pengertian, kemudian dari genrenya kita bagi menjadi 2 ya, ada puisi lama dan puisi baru ya Mbak ya. Nah terus nanti kita masuk ke jenis-jenis puisinya.
Oke, kita mulai dari puisinya dulu. Apa yang dimaksud puisi? Puisi adalah sebuah seni menulis di mana penyair akan melakukan penelitian pemilihan kata dalam bahasa untuk menambah kekuatan estetik pada puisi. Oke, sekarang dari puisi itu kita masukkan ke puisi anak. Apa bedanya puisi dengan puisi anak? Apa yang membuat puisi anak itu spesial, khusus? Puisi anak jelas berbeda dengan puisi dewasa. Perbedaan ini tampak jelas dari tipografi, bahasa, dan isinya yang masih sederhana. Ya betul, karena kita tujuannya ke anak-anak ya, sehingga kita punya acuan bahwa puisi anak itu memang harus sederhana, harus minim, harus mengangkat isi yang ringan begitu dan lain sebagainya. Pengalaman apa yang kalian dapatkan, kesan gitu, atau sesuatu yang menurut kalian membaca puisi itu nggak oke deh, membaca puisi itu asik banget deh, membaca puisi itu bisa membawa perasaan saya deh dan lain sebagainya? Apa kesan apa yang ketika kalian membaca puisi kalian dapatkan? Ada mungkin, Mbak? Apa puisi, ketika membaca puisi pernah dapat rasa apa, Mas? Merasa keren gitu ya. Oh iya, memang puisi kan macam-macam ya enggak? Dan puisi itu tidak melulu sesuatu yang sedih, tidak melulu sesuatu yang bahagia, tidak melulu sesuatu yang mengharukan. Semuanya bisa dipuisikan. Nah, sekarang menurut kalian penting nggak menulis puisi? Ada manfaatnya nggak menulis puisi? Ada. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian menemukan orang kok kerjaannya nulis puisi gitu, orang kok ada sih puisi gitu. Menurut kalian penting nggak kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Penting, karena kalau nggak ada puisi, nggak ada lagu. Lagu itu apa sih? Syair. Syair itu di dalam puisi. Puisi itu lagu itu puisi yang disairkan, puisi yang dimusikalisasikan, kan ada lagunya gitu. Oke. Kita lanjutkan ya untuk kegiatan inti. Sudah, kita lanjut kegiatan inti. Nah, ini. Oke, sekarang kita bahas mengenai materi puisi. Apa itu puisi? Kita mulai dari apa itu puisi. Puisi itu apa sih? Yang kalian tahu puisi apa? Kayak sastra, tulisan, betul. Ada lagi? Saja, seni. Iya. Puisi itu salah satu cabang seni gitu ya, cabang olahraga, cabang seni. Tapi kita di seni dalam bentuk tulisan. Nah, di sini puisi itu dikatakan sebagai bentuk seni yang menggunakan kata-kata indah atau ritmis. Ada nggak puisi yang nggak indah? Ada. Tapi seenggak indahnya puisi itu dari situlah dinilai keindahannya. Iya nggak? Puisi kok isinya umpatan semua nih, dari awal sampai akhir umpatan semua. Tapi di situ indahnya. Iya nggak? Pernah nggak baca puisi yang isinya nggak usah puisi deh. Mungkin yang kalian sering dengar lagu ya. Pernah dengar lagunya yang ini nggak? Lagunya siapa ya? Yang hidup berjalan seperti. Nah, umpatan kan? Indah nggak? Indah nggak? Indah. Sensor aja, kan gitu ya? Indah, tapi sensor aja. Nah, di situ meskipun ada umpatannya, bukan kata-kata indah, tapi dari situlah nilai keindahannya. Oke, lanjut. Sarana menuangkan emosi dan perasaan. Nah, tadi emosi itu bisa rasa senang, bisa rasa sedih, bisa rasa apa lagi? Marah, apa lagi? Kecewa, terharu, ya nggak? Bisa, semuanya bisa kita tuangkan dalam puisi. Kemudian puisi ini juga disampaikan, kenapa nih? Nah, disampaikan melalui unsur estetika bahasa. Tadi, puisi itu punya
Gimana sih nulis puisi? Ada yang puisi hanya satu kata, satu kata, satu kata, satu kata. Ada yang puisi yang panjang begitu ya, diceritakan panjang lebar seperti cerita begitu. Ada puisi yang memainkan irama gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang mengenai puisi anak. Nah, di sini nih bedanya puisi dewasa dengan puisi anak. Puisi anak kita punya konteks yang harus lebih sederhana. Di puisi anak kita harus punya irama yang menyenangkan, disesuaikan dengan psikologi dan daya tangkapnya anak. Terus mengandung pengalaman yang dipadatkan. Jadi biasanya puisi itu kan sebuah cerita begitu ya, tapi dipadatkan dan dikemas dengan apa ya? Kalau saya bilang dikemas dengan bahasa yang menyentuh hati gitu ya tadi ya, dengan cara menyentuh hati gimana gitu. Nih dan seterusnya. Kemudian oke, puisi dibagi menjadi dua, ada puisi baru dan puisi lama. Puisi baru ini biasanya kita sebut dengan puisi modern begitu ya, dan puisi lama itu biasa kita sebut dengan puisi tradisional. Kalian pernah tahu puisi baru? Pernah? Puisi-puisi yang kita lihat itu puisi baru. Sedangkan puisi tradisional, puisi lama yang seperti apa? Gurindam. Ada lagi? Yang kalian sering pakai, sekarang lagi hits lagi tuh. Cakep gitu, apa? Pantun, iya betul. Jadi kita ada pantun, ada macam-macam di dalamnya ya. Syair, begitu. Nah, oke, nanti setelah ini kita akan mengapresiasi pembacaan puisi. Tapi sebelum apresiasi pembacaan puisi, saya ingin kalian berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa. Kalian bisa berkelompok dengan teman di sebelahnya. Kemudian nanti saya minta kalian untuk menganalisis puisi. Saya ada buku puisi. Saya kemarin membuat sebuah buku dengan teman-teman mahasiswa yang kita ISBN-kan begitu. Kemudian rencana mau kita ciptakan juga. Isinya apa sih bukunya? Bukunya itu antologi puisi, tapi dari multi penulis. Jadi kita semua ramean, keroyokan nih, buku keroyokan. Satu buku kita isi dari berbagai penulis, kita satukan di dalam sebuah buku antologi puisi. Gitu. Nanti kalian akan saya beri, per mahasiswa akan mendapatkan satu puisi untuk dianalisis. Begitu ya? Oke, silakan disiapkan alat-alatnya. Nah, yuk. Di kelompok 1 saya akan meminta kalian, di kelompok 1 nanti Bu Lintang buat ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kelompoknya letter U begini. Nah, nanti tiap kelompoknya di kelompok 1 akan dapat satu puisi di Kudus. Kemudian 2 puisi Kudus, kemudian puisi nanti Pati, Jepara begitu ya. Nanti ada 3 kota, 3 kabupaten daerah yang kita pakai. Nah, ini untuk kelompok 1 nanti ambil dari puisi Penari Kretek ya. Ya, ambil yang judulnya Penari Kretek. Kemudian nanti kelompok 2 ambil di Senja di Menara. Nah, nanti yang Pati akan ambil puisi yang berjudul Perayaan Meron ya. Perayaan Meron. Kemudian yang satu lagi akan ambil di Doa di Atas Ombak gitu. Kemudian nanti yang Jepara akan ambil, silakan didiskusikan dengan teman kalian mengenai ada apa aja nih di dalam puisi itu. Pemilihan diksinya seperti apa nih. Kemudian juga kalian bisa cek dari bentuk dan makna puisi tersebut. Apa nih dari aspek bentuk, dari aspek bentuknya, kemudian dari aspek pemilihan diksi, rima, kemudian pencitraan, majas yang ada di dalam puisi tersebut. Kalian akan diskusikan emosi apa yang ada di dalam puisi itu, yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, begitu ya. Oke, saya beri waktu kurang lebih 1 jam terlalu lama. Kita beri waktu berapa ya? Cukup 15 menit saya rasa
puisi anak tidak terlalu panjang ya, nanti bisa kalian lihat, kalian cermati, nanti setelah itu akan kita presentasikan di depan. Begitu? Oke, silakan. Sudah selesai? Oke. 2 menit lagi? Ya. 2 menit lagi mengenai puisi yang sudah didiskusikan. Sudah ya, saya ambilkan salah satu perwakilan dari kelompok, silakan maju ke depan. Siapa dulu yang sudah selesai mungkin? Silakan angkat tangan. Kelompok mana yang sudah selesai? Ya, oke. Silakan maju ke depan, Mbak. Ya, boleh disampaikan yuk. Siapa aja yuk? Ya, oke. Silakan. Oke, baik. Jadi teman-teman, dari puisi Penari Kretek itu ada beberapa diksi yang diksinya itu sederhana, seperti ada kata memanen, terus juga ada jemari, terus untuk rimanya itu menggunakan AA semua karena akhirannya AA semua. Terus untuk pencitraannya itu terkait dengan budaya tari kretek Kudus. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan, teman-teman. Baik, terima kasih, Mbak. Sudah sampai di kelompok 6 ya. Kita akan selesaikan perkuliahan kita di pertemuan ini. Sebelumnya saya ada sebuah puisi yang akan nantinya akan kalian apresiasi. Baik, dari puisi ini saya minta kalian untuk mengapresiasi apa yang kalian dapatkan dari pembacaannya nih. Gimana? Mulai dari mimiknya, kemudian intonasinya, kemudian apa lagi? Ekspresinya, ekspresi mimik wajah ya. Terus apa lagi nih? Gerak tubuhnya, begitu ya. Bagaimana? Apa? Sangat menghayati. Apalagi? Keren gitu ya. Belum tentu kita yang mahasiswa bisa gitu ya. Ini anak SD. Terus ada lagi nggak? Intonasinya baik. Oke. Baik, ya, untuk penugasan dari pertemuan kita hari ini, kalian akan membuat sebuah puisi anak yang temanya saya tentukan, yaitu kearifan lokal budaya kalian masing-masing. Jadi buat sebuah puisi anak dengan tema kearifan lokal daerah kalian masing-masing. Begitu? Oke. Kita akan refresh mengenai perkuliahan kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari perkuliahan kita hari ini? Kesan apa yang kalian dapatkan dari menulis puisi, kemudian dari teks pembacaan puisi yang sudah saya tayangkan ini? Tadi kita sudah belajar mengenai apa itu puisi, unsurnya, ya enggak? Dari mulai hakikatnya, unsurnya, jenis-jenisnya, begitu ya. Kemudian kita belajar juga tentang bagaimana menulis puisi, begitu ya, yang nantinya akan kalian praktikkan setelah ini. Tadi juga kalian sudah belajar mengapresiasi puisi yang dalam bentuk teks, begitu ya, dan puisi juga yang dalam bentuk pembacaan puisi, begitu. Oke, kemudian saya ingin kalian menyiapkan buku kalian, kemudian silahkan tulis satu kalimat mengenai pembelajaran kita hari ini. Apa yang perlu kita perbaiki dari pembelajaran hari ini, silahkan tuliskan di buku kalian masing-masing untuk kita gunakan sebagai evaluasi pada pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya, tugas mengenai tadi puisi yang akan kalian buat, silahkan nanti dikirim ke Sunan LMS kita. Di Sunan itu batas waktunya adalah 1 hari sebelum perkuliahan minggu depan. Kemudian nanti dari karya puisi kalian nanti akan saya gabungkan untuk menjadi luaran perkuliahan kita. Akan jadi OBE kelas kita, yaitu sama seperti tadi,
kurang lebih kita akan membuat sebuah buku antologi puisi yang di dalamnya ada puisi-puisi teman-teman yang akan digabungkan menjadi satu dan juga puisi saya. Jadi nanti betul-betul kita satu kelas membuat sebuah buku, begitu ya. Lalu nanti diingatkan ya, Komting bisa mengingatkan ya untuk draft kapan pengumpulannya dan lain sebagainya begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Cukup? Cukup. Saya rasa cukup perkuliahan kita hari ini. Kalian tetap semangat, dikerjakan tugasnya ya, jangan sampai terlewat. Jangan lupa dikumpulkan di Sunan, karena di Sunan itu serupa sistem sehingga ketika sudah ditutup jadwalnya berarti memang sudah tutup begitu ya, tidak ada perpanjangan waktu dan lain sebagainya. Begitu, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah sastra anak yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah sastra anak, di program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud-Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan rekan sejawat, dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.